Desa Kalaparea, salurkan bantuan dari Kemensos. Pemerintahan Desa Kalaparea Kecamatan Nagra Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat kembali menurunkan bantuan langsung tunai kepada warga masyarakatnya bertempat di aula kantor desanya. Bantuan ini pun diturunkan dari Kementerian Sosial, Kemensos, bagi mereka untuk keluarga penerima manfaat KPM, seperti berupa bantuan sosial tunai BST pada hari Kamis 27 Agustus 2020 kemarin. Sebagai bahan informasi, bantuan sosial tunai ini merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, atau rentan dan yang juga terkena dampak COVID-19. Hal ini, seperti apa yang disampaikan Kepala Desa Kalaparea, Heri Kurniawan, kepada Berita TV3 Online, di ruang kerjanya, didampingi Babinsa Polsek Nagrak. Berikut ini dalam penyampaiannya. Kita pembagian penyaluran berkaitan bansos dari Kemensos Pusat Kementerian. Untuk Desa Kalaparea kita mendapatkan 673 KPM. Nah, dengan data yang diberikan langsung dari kementerian. Nah, data ini mungkin teman-teman dapur masyarakat pun paham, ada beberapa data yang memang tidak valid. Nah, ini yang harus kita benahi, yang harus kita berikan solusi buat masyarakat. Dan yang dari 673 ini tidak terserap semua. Yang terserap waktu putaran pertama itu kita hampir 111 yang tidak terserap, dan kesini-sininya berkurang. Nah, hari ini itu kita pembagian bansos tahap keempat dan tahap kelima dari Kemensos. Bansos dari Kemensos, dari pusat. Nah, pada hari ini juga untuk berupa apa nih? Berupa uang tahap 4 dengan 5 itu 300, jadi sekaligus dikeluarkan 2 tahap dengan jumlah 600. Nah, tapi harapan juga mungkin keluhan dari pemerintah Desa Kalaparea berkaitan dengan bantuan-bantuan khusus yang memang hari ini jadi keluhan itu adalah bantuan dari kabupaten dan bantuan dari provinsi, Pemprov. Nah, itu kan baru ada yang baru satu tahap. Iya. Tahap kedua belum, tahap yang belum kutip pun belum. Ini jadi kendala. Kalau Kemensos sudah sampai ada tahap 4-5, sementara yang provinsi baru tahap 1. Nah, ini yang jadi kendala. Jadi ada pemikiran-pemikiran ya, mudah-mudahan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi lebih cepat untuk penyaluran yang tahap keduanya, biar masyarakat tuh paham. Kalau kami pemerintah desa paham bahwa ini pasti akan keluar, cuma berkaitan waktu. Ini pun yang harus jadi perhatian dari pemerintah provinsi kaitan Banpro. Belum keluar yang tahap pertama. Nah, sementara yang Kemensos sudah ada tahap 4-5 gitu. Itu yang jadi kendala, Pak. Ini kita tuh. Nah, tadi dikatakan yang tidak terserap maksudnya apa itu? Tidak terserap itu datanya dia ada tapi orangnya tidak ada. Ataupun orang itu sudah meninggal, keluarganya pun tidak ada. Datanya tidak ada. Nah, ini kan kalau memang hari ini pengambilan itu dari pihak kantor pos harus ada data pendukung. Tanpa data pendukung kantor pos tidak akan mengeluarkan. Dan kami pun kalau tanpa yang jelas lebih baik dikembalikan lagi ke kementerian. Nah, ini pun saya yakin hari ini pun tidak akan terserap semua. Mungkin ada yang awalnya itu Pak dia kurang paham. Misalnya datanya yang keluarnya suaminya lagi di luar negeri atau lagi kerja atau di mana tidak bisa diwakilkan kan. Nah, kesini-sini ada kebijakan bisa diwakilkan oleh istri. Jadi ada istri kita bikin surat kuasa seperti itu. Yang penting didukung biar nanti kantor pos pun mengeluarkan jelas dia. Tapi kalau memang yang dianggap dan diperkirakan ini tidak ada orang, datanya ada ya lebih baik dikembalikan biar tidak bermasalah buat semua Pak. Kalau dipaksakan pun bahaya lah. Ini Kemensos ini ke
yang mendapatkan itu semua ya, tidak melihat ini apa atau gimana? Tidak. Jadi data itu langsung dari pusat. Iya. Walaupun versinya data dari desa mungkin, tapi kan tahun-tahun berapa? Iya. Nah mungkin tahun dari 2010. Berarti melaksanakan yang Iya. lebih lanjut itu yang dulu ya. Jadi di sini yang repotnya perda desa itu orang yang sudah meninggal datanya keluar. Nah, ini kan pemikirannya, oh ini ahli warisnya gitu. Tapi ya kita berupaya memberikan penjelasan dan pelayanan supaya masyarakat itu paham. Bahwa bantuan ini bukan bantuan yang memang mudah dikeluarkan begitu saja. Tidak bisa seperti itu, tapi ya kita paham bahwa kalau bicara hari ini bantuan yang terdampak COVID, ya hampir 90% masyarakat itu terdampak. Tapi bagaimana dibantu oleh tokoh masyarakat, lembaga dari Babin Kantipmas maupun Babinsa memberikan pemahaman kepada masyarakat, membantu saya supaya masyarakat itu lebih paham lah bantuan ini apa sih gitu. Ini kesalahan pendataannya seperti apa sih ya? Katanya tadi ada tanpa data tapi mereka mendapatkan. Sebetulnya gini, Bang, kalau bicara kesalahan itu saya bukan bicara kesalahan lah. Ya. Ini adalah kelemahan yang harus diperbaiki berkaitan dengan data. Kalaupun bisa, beri kewenangan pemerintah desa untuk Mendata. pendataan. Kalaupun ada misalnya kita ada 673 KPM yang tidak terserap, beri kewenangan desa, tapi jangan yang tidak bermasalah, maksudnya beri kewenangan dengan aturan atau dengan kebijakan apalah biar nanti bisa diserap untuk masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari Kemensos ataupun dari bansos ini. Itu sebetulnya. Ya. Harapan? Ya harapannya kalau saya ya tadi itulah, kalau masyarakat hari ini mungkin sudah terbantu. Iya. Tapi yang belum ini yang jadi masalah, walaupun hari ini untuk Desa Kalapar ya alhamdulillah lah dibantu dengan kemitraan Babin Kantipmas, Babinsa, lembaga-lembaga yang lain yang masyarakat bisa paham. Tapi harapan kami ya tolong untuk yang kabupaten termasuk yang provinsi secepatnya dikeluarkan biar nanti tidak berpikiran miring khususnya ke pemerintah desa, dianggapnya wah sama desa nih. Nah hari ini juga bahwa saya belum mengajukan ADD tahap 2 itu karena menurut informasi bahwa kita akan penambahan BLT desa. Itu makanya saya belum membuat. Nah saya harus membuat APBD perubahan lagi. Ya begitulah, karena memang situasi begini ya kita ikut aja lah. Kita ikut selama itu baik buat masyarakat. Gitu Bang. Ya. Saya Bribka Deli Rahmat. Iya. Kebetulan saya menjabat Babin Kantipmas di Desa Kalaparea baru berjalan 4 bulan. Sebelumnya saya dinas di Polres di bagian Satnimas juga, yang kebetulan yang membawahi para Babin Kantipmas juga. Ya, alhamdulillah begitu saya ke wilayah Desa Kalaparea, alhamdulillah aman, kondusif untuk situasinya. Apalagi sekarang adanya bantuan-bantuan dari Kemensos. yang terdampak COVID-19. Situasinya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada apa yang mungkin ya ada yang di luar seperti apa dibilang adanya apa tadi itu adanya Pendataan yang tidak sesuai. Mungkin pengajuan dari Pak Kepala Desa atau aparatur desa di pemerintahan Desa Kalaparea ini ya mungkin semua diajukan gitu, karena ini kan terdampak COVID. Ya, mungkin datanya keluarnya yang dari Kementerian Sosial gitu kan. Jadi tidak ada adanya ini apa adanya keterkaitan dengan keluarga atau apa, enggak ada. Semua diajukan, cuman yang datanya kemungkinan yang turun dari Kemensos siapa yang dapatnya gitu. Jadi hanya menunggu aja, hanya memfasilitasi aja ya. Kalau mungkin dari pihak
kami atau saya, Babin Bantimas dan Babinsa, ya mungkin Kondisi kondisi di sini, alhamdulillah sampai saat ini saya menjabat 3 atau 4 bulan kemarin, alhamdulillah situasi sekarang Kalaparea Ya. aman, kondusif. Tadi Babin saja siapa? Babin. Babinsa kebetulan ada kegiatan dari Pak Dandim langsung gitu kan. Jadi beliau hanya sebentar aja ke sini monitoring karena ada saya. Ya mungkin beliau. Namanya siapa tadi? Pak Serma Agus. Serma Agus. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Lebih lanjut, untuk bansos dari Kementerian Sosial ini, merupakan bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada KPM, dari beberapa kriteria seperti keluarga miskin, tidak mampu, atau rentan dan yang juga terkena dampak COVID-19. Lebih kurang dari sebanyak 673 KPM, turut hadir memadati kantor desa tersebut. Mereka masing-masing antri menunggu panggilan dari pihak petugas kantor pos dan giro yang standby di sana. Terlihat suasana pemberian bansos tersebut berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif. Laporan kontributor berita TV3 Online, Aswin Sopian, Redaktur Happy Hermawan. Go.